Oleh karena itu, Daryl tahu lebih banyak lagi bahwa tidak ada kemungkinan baginya untuk melarikan diri sekarang. Jika orang lain di luar menyadari ada yang tidak beres dan masuk, mereka mungkin semua akan ditundukkan oleh Tama, dan dia tetap tidak bisa diselamatkan. Dan sekarang, setidaknya ada 4 jam lagi menuju waktu makan malam. Sekarang, dia tidak lagi memikirkan bagaimana cara membalas dendam, atau bahkan bagaimana menyelamatkan muka dan harga dirinya. Dia hanya ingin memohon pada Tama untuk menghentikan penyiksaan dan penghinaan yang tidak manusiawi ini. Siapa sangka kehormatan dan harga diri, bahwa dia bersedia membela dengan kematiannya sendiri dan kematian orang lain akan tertusuk sepenuhnya. Dan hancur karena sikat toilet yang tua, kotor, dan bau di mulutnya. Berlutut di lantai, dia hanya bisa mengangguk putus asa dengan sikat toilet di mulutnya. Tangannya tergenggam di atas kepalanya. Seperti boneka anjing yang terlatih, mencoba menggunakan sikap paling rendah hati untuk mendapatkan pengampunan Tama. Tama melihat keadaan menyedihkan saat dia berlutut di tanah, mencibir dan bertanya, "Apa ada orang yang pernah memohon kepadamu dengan berlutut sebelumnya? Seperti kamu memohon sambil berlutut?" Ekspresi Daryl tertegun sejenak, dan beberapa pemikiran mau tidak mau muncul di dalam hatinya. Wajah-wajah yang familiar dan asing semuanya adalah orang-orang miskin yang telah disiksa sampai mati dengan cara yang tidak manusiawi, atau disiksa sampai bunuh diri. Padahal, dari segi kekejaman, Daryl jauh lebih kejam dari Tama. Dia bisa menggunakan metode yang paling kejam dan memalukan pada orang yang paling lugu, pengecut, dan menyedihkan, dan dia senang melakukannya. Tapi Tama, betapapun kejamnya metodenya, tidak akan pernah menyakiti orang yang tidak bersalah. Melihat Daryl tidak berani memberikan respon apapun, Tama tersenyum tipis dan berkata, "Ini pertama kalinya kita bertemu. Dan aku tidak tahu banyak tentang masa lalumu. Tapi itu tidak masalah. Orang-orang di luar itu pasti tahu betul apa yang telah kamu lakukan. Biarkan mereka memberitahuku kejahatan apa yang telah kamu lakukan." Setelah mengatakan itu, Tama meraih ujung sikat toilet, mengangkatnya dengan keras, dan langsung mengangkat Daryl yang sedang berlutut di tanah. Yang terjadi selanjutnya adalah rasa sakit yang lebih parah lagi di mulut Daryl. Dia merasa tidak ada lagi sepotong kulit bagus seukuran ujung jarum di mulutnya. Dan itu semua adalah darah dan bisul berdarah. Rasa sakitnya sangat memilukan. Adapun Tama, dia tidak pernah bersimpati sedikit pun kepada orang-orang seperti itu. Meski Daryl sempat pingsan beberapa kali, menurut Tama, ini hanyalah makanan pembuka kecil. Setelah menggunakan sikat toilet untuk mengangkatnya dengan satu tangan, Tama berjalan ke pintu kamar mandi dan dengan lembut memutar pegangan pintu. Saat ini, ada 15 tenaga kerja di luar, dan 7 atau 8 orang tampak bersemangat. Bahkan ada seorang pria jangkung dan kurus yang tidak bisa menahan diri lagi. Saat dia membuka kancing ikat pinggangnya, dia berkata kepada beberapa orang di sekitarnya, "Bos sudah selesai, giliranku untuk merasa baik." Saat dia mengatakan itu, dia berlari ke pintu sambil melompat, menunggu dengan penuh harap hingga pintu kamar mandi terbuka. Saat pintu terbuka, dia melihat sekeliling untuk melihat situasi di dalam, dan berkata dengan tatapan menyanjung, "Bagaimana perasaanmu, bos?" Begitu dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya ternyata adalah Tama yang berwajah dingin. Dia tertegun, tapi dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Dia hanya berkata sambil tersenyum mesum, "Oh, kecantikan Asiaku, mau tak mau kamu ingin mencari yang kedua?" Tama tersenyum dan mengulurkan satu tangan dan mengangkat Daryl di bagian dalam pintu di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kamu benar-benar ingin menjadi yang kedua."
Pria jangkung dan kurus itu sepertinya baru saja melihat hantu jahat yang kulitnya terkelupas saat ini. Dia sangat ketakutan dan menatap. Mulutnya terbuka lebar, tapi dia tidak bisa mengatakan apapun atau bahkan mengeluarkan suara apapun. Dia tidak pernah berani membayangkan pria di depannya. Yang lebih sengsara dari badut itu sebenarnya adalah bos Daryl, yang dia kagumi dan ikuti sejak lama. Ketika Daryl melihatnya, tanpa sadar dia ingin meminta bantuan. Namun mulutnya masih tersumbat oleh sikat toilet. Dia membuka mulutnya dengan putus asa. Dan darah dan air liur di mulutnya langsung keluar, menutupi kulit kepala pria jangkung kurus itu dengan rasa takut dan kesemutan. Yang lain tahu bahwa Daryl mempunyai temperamen buruk, meskipun mereka suka menonton kesenangan dalam situasi ini. Kecuali pria jangkung dan kurus, hampir tidak ada yang berani mendekat untuk menonton. Jadi mereka masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pria jangkung dan kurus itu pingsan ketakutan dan tanpa sadar ingin mundur. Tapi begitu dia mundur selangkah, Tama mengangkat kakinya dan menendang dadanya dengan keras. Dengan keras, pria jangkung dan kurus itu terbang keluar langsung dari pintu kamar mandi dalam bentuk parabola. Dan kemudian menabrak dinding seberangnya dengan keras. Dia bahkan hampir tidak mengeluarkan suara. Dia benar-benar pingsan. Orang lain di sel dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Semua orang tanpa sadar datang untuk melihat, dan mereka melihat Daryl yang menyedihkan. Tidak ada yang percaya pemandangan di depan mereka. Dan sesaat tidak tahu harus berbuat apa. Namun Tama menarik sikat toilet dari mulut Daryl dengan paksa. Lalu mencibir dan berkata kepada Daryl, "Ayo. Apa yang kamu inginkan? Apa yang ingin kau katakan? Katakan sekarang." Saat steker toilet dicabut, hal terakhir yang ingin Daryl katakan adalah berteriak, "Bunuh dia." Namun, ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tetap tidak bisa mengatakannya. Dia sudah mengetahui dengan sangat jelas di dalam hatinya. Kekuatan tempur Tama adalah pukulan pengurangan dimensi mutlak di sel ini. Jika dia membiarkan antek-antek ini menyerangnya, apalagi antek-antek ini akan dibunuh olehnya, Tama pasti tidak akan membiarkannya pergi hanya karena perilakunya yang memberontak. Melihat Daryl terdiam, Tama menamparkan wajahnya dan berkata dengan dingin, "Bukankah tadi kamu cukup pandai berbicara? Begitu aku memasuki sel ini, mulutmu terus berbicara." Daryl ditampar dengan keras hingga beberapa giginya copot. Dan rasa sakit yang hebat membuat otaknya terasa seperti ditusuk berulang kali oleh jarum besi yang tak terhitung jumlahnya. Saat yang lain melihat Daryl dipukuli, mereka semakin terkejut. Mereka juga tahu bahwa kekuatan bertarung Daryl sangat kuat. Bahkan dia dimutilasi hingga menjadi seperti burung. Takut kalau kekuatan gabungan Daryl tidak cukup. Jadi semua orang tanpa sadar mundur, tidak berani maju untuk memprovokasi Tama. Kali ini, Tama menarik kursi plastik dan duduk tepat di depan belasan orang. Kemudian dia mengambil sikat toilet yang berlumuran darah dan menjentikkannya dengan keras ke tanah di depannya. Dan garis darah muncul di lantai. Setelah itu, Tama berkata dengan tenang, "Ada baiknya kalian memberikannya kepadaku. Aku beri waktu 3 detik untuk berbaris di belakang garis ini. Setelah aku hitung sampai 3, jika masih ada orang yang belum berdiri, salah satu kakinya akan aku patahkan." Setelah mengatakan itu, Tama mengulurkan jarinya dan berteriak, "1. Begitu dia selesai berbicara, Daryl berjuang untuk berdiri di belakang garis merah yang terbuat dari darahnya sendiri. Tama mengulurkan jari lainnya kali ini, 2. Meski yang lain benar-benar ketakutan hingga menjadi bodoh, melihat Daryl, sang korban, langsung merespon. Tidak ada yang berani menunda lebih lama lagi. Jadi semua orang berbaris di belakang garis merah. Tama mengangguk kali ini dan mengucapkan satu kata dengan ringan, 3.
Saat ini, semua orang telah berbaris dan mengantri, dan satu-satunya yang tidak datang untuk berbaris adalah orang yang baru saja diusir oleh Tama dan dibenturkan ke dinding. Tama berdiri saat ini, berjalan mengitari tembok manusia, mendekati belakang, memandang pria jangkung dan kurus yang tidak sadarkan diri. Meraih rambutnya yang agak keriting, dan menyeretnya ke depan tembok manusia. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.